Selamat datang di podcast Gambro, gambar sambil ngobrol. Hari ini udah kedatangan seorang komikus bernama Mas Kurnia. Halo Mas Kurnia, apa kabar? Halo, baik-baik saja. Ya, jadi gimana nih Mas Kurnia? Lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi nggak sibuk sih, udah menjauhi kesibuk yang hal-hal sibuk-sibuk. Kenapa tuh? Kenapa menjauhin hal-hal sibuk? Ya pengen santai-santai aja. Ini ya, persis dengan karakter cool ya berarti. Ya kalau dibilang persis enggak, Oh, tapi bisa dibilang apa yang disampaikan Paul mewakili pandangan-pandangan saya. boleh ini nggak diceritain awal mulanya gimana tuh si Cool? Bacanya Cool kan ya? Bebas sih. Oh, Mau Paul boleh, mau Paul boleh. Koel. Apa sendiri juga bingung. Itu ya, ya. Coba diceritain dulu awalnya gimana. Itu kalau mau dari awal banget, itu adalah cikal bakalnya desain. Waktu pelajaran pelajaran SMA sempat ada disuruh guru buat menggambarkan uh, dirimu. Jadi kan boleh, ya yang diharapkan kan menggambar misalkan pengen jadi lilin buat menerangi sesama apa Hmm. gimana. Nah aku berusaha gambar ya yang kira-kira kayak aku itulah, tapi sudah habis itu nggak pernah aku pakai lagi. Lalu uh, aku setelah udah bertahun-tahun pengen bikin komik, lalu kan aku tidak bisa mendesain desain. Hmm. Jadi ketika mau bikin karakter komik, ya udah coba pakai itu aja. Tapi sebenarnya juga udah berubah lagi dari yang awal. Oh, awalnya nggak persis kayak sekarang ya? Enggak, udah berubah. Hmm. Mulai dari awal banget, lalu setelah aku pertama kali memakai itu buat komik, terus sampai sekarang kan sebenarnya sudah apa ganti banyak. Hmm. Ya gitu aja. Itu tahun berapa tuh Mas? Yang apa? Eh, mulai diseriusin jadi komik si karakter Cool itu. Kalau diseriusin itu waktu tahun 2009. Hmm. Ketika aku kan kerja sebagai animator 3D ya waktu itu. Terus aku Hmm. masih berharap pengen ngelemesin tangan tetap gambar. Terus aku me, memaksa diri bikin satu komik strip tiap seminggu sekali. Hmm. Itu baru ya titik di mana memang bisa dibilang serius ya. Itu Kalau pertama kali sebelum-sebelumnya iseng-iseng aja. Gimana? pertama kali itu terbit di mana tuh? Kalau penerbitan diterbitin sama Gradient Media Tama. Hmm. Kalau dipublikasikan saya lewat Facebook, Oh, lewat 2009 Facebook tuh Facebook. pribadi. Iya, Hmm. jadi uh, kayaknya pertengahan pertengahan tahun 2009 aku mulai, lalu akhir 2009 itu ada editor Gradient Media Tama Mas Kun waktu itu, terus menghubungi nawarin gimana kalau diterbitin. Jadi Hmm. ya aku beruntung aja kan ikut gelombang penerbitan komik cetak waktu itu. Tahun Hmm. 2009 itu kan mulai, terus 2010 banyak banget. Oh iya itu awal-awal banget ya. Iya, Ya, jadi itu 2009 itu udah mainnya di Facebook ya. Udah lebih dulu berarti iya. ya. 2009 aku mulai Facebookan itu 2008. Hmm. Kalau sebelum itu kan komikus-komikus itu mainnya lewat blog, banyak Hmm. multiply. Hmm. Mas Beng, Mas Aji itu multiply. Hmm. Terus ketika Facebook mulai rame ya akhirnya yang konten-konten di multiply itu pindah ke Facebook. Dimulai ke Facebook ya. Nah, Migrasi. Dulu itu aku pertama kali tahu komiknya Mas Kurnia ini yang ini apa? Adaptasi dari novelnya itu yang sembilan apa? oh, 9 ciri negatif Sembilan ciri manusia negatif Indonesia. ya. Iya yang collab sama Kicker Arsyad ya kalau nggak salah. Iya, Iya itu aku tahu ya pertama itu. Menurut aku tuh lucu lucu banget sih kayak apa ya kayak beda aja gitu kayak nggak tahu kayak simple gitu
karakter cool itu aku ngerasa relate aja gitu kalau baca karakter Yang cool. itu nggak pakai koal loh, itu pakai kolom karakternya Arsyad. Oh iya benar pakai poem, tapi ada cool juga kan? Pernah ya Iya. cameo, Uh, ya sifat cameo. terus waktu itu langsung nyari kan. Waktu itu pas lagi masih zamannya ngomik.com ya kalau nggak salah. Itu tahun 2000 berapa ya? 12 apa 2013 ya? Lupa ya. Hmm. Mestinya masih ya. Dulu Mas Kurnia Oh, ada komik ya ada. Dulu Mas Komik mulai semangat komik mulai awal-awal tuh gimana? Dulu Mas Kurnia juga aktif di sana apa gimana? Apa enggak? Komik nggak terlalu aktif dulu tuh kan ada komik sama Komiko. Aku lebih banyak di Komikonya. Oh iya bener. Tapi akhir-akhir kan ketika komik kantornya pindah di Jogja tuh juga jadi akrab dengan komik walau jarang nongol di websitenya. Iya. Tapi dari situ sebenarnya Mas Kurnia udah sering nerbitin ini ya, komik Koel sendiri ya? Iya, itu tahun itu aku sudah nerbitin tiga komik dengan Gradian, ya Koel itu. Tapi bisa dibilang 9 ciri negatif itu buku komik pertama yang terkonsep. Kalau sebelumnya aku kan cuma asal komik terus dikumpulin. Walaupun kayaknya editornya juga sebenarnya nggak seret dengan caraku, tapi waktu itu kan ya komik kan aku cuma senang-senang aja. Iya, itu yang bagian terakhir kan ada yang kayak semacam behind the scene ya. Iya. Dari perspektifnya Kicker Arsyad sama perspektifnya Kurnia. Iya. Itu kayak lucu sih. Terus akhirnya dari situ juga aku nyari ke internet kan, komikusnya siapa. Kalau Kicker Arsyad kayaknya waktu itu lagi fokus komik bola ya kalau nggak salah. Iya, Arsyad memang seringnya bola sih dia. Perhatiannya bola. Terakhir di Komiko itu kan juga bikin komik. Ya terus langsung yang kayaknya dari situ juga aku pas akhirnya nyari Facebooknya Mas Kurnia juga buat keep up. Udah lama banget. Kita berteman di Facebook udah lama ya? Kayaknya udah lama deh, soalnya aku juga udah merhatiin. Udah agak lama. Terus kayaknya baru-baru ini akhirnya ini ya membuka toko sendiri. Iya, jualan lewat Tokopedia. Ya, itu gimana tuh ceritanya tuh Mas? Kalau sebelumnya kan memang ketika aku sudah punya komik cetak, aku kan juga berusaha menjual komikku sendiri walaupun yang sama penerbit ya. Kan setelah sama penerbit lalu nyoba nerbitin mandiri, juga tetap jual lewat media sosial atau waktu acara-acara offline. Lalu aku waktu itu akhirnya aku punya HP pintar, terus juga mulai terbiasa mulai dengar dengan cerita teman lain yang memakai marketplace seperti itu, terus aku pakai. Oh iya ya. Berarti iya soalnya kayak ada periode di mana jarang upload ke sosial media, setelah itu sekarang kayak setahun 2 tahun terakhir ini jadi aktif gitu ya di sosmed gitu ya, Mas Kurnia ya, kayaknya. Ada periode ya, karena sebenarnya karena aku nggak ada bukunya aja jadi fokus. Terus sekarang lebih enak mana? Kayak semenjak era sosmed kayak gini atau fokus buku doang? Sebenarnya aku kalau ngomik itu memang mulainya kan juga dari sosmed ya, udah masuk era sosmed. Iya betul. Lalu ketika jadi ngomik mandiri, mau nggak mau juga jalannya promosi juga lewat sosmed, kalau nggak lewat apa? Iya betul. Atau di event-event juga nggak, untuk ukuranku tidak ekonomis, terlalu melelahkan. Betul. Buat promosi terlalu banyak promosi, aku juga nggak punya cukup energi kan sendirian kan, malah nggak ngomik nanti. itu moto hidup banget sih. Ya kalau melelahkan ngapain dilakuin ya. Ya belakangan ini juga kayaknya aku ngelihat ada kolaborasi dengan ini ya beberapa LSM ya. Kalau komik. Ada ya. Itu gimana nih
apa ceritanya kok bisa kayak dari komik Coil yang tentang kehidupan keseharian seorang pemuda tiba-tiba jadi Hmm. kayak semacam komik politik lah ya, bisa dibilang politik lah ya. Kalau yang nyerempet isu sosial kan sebenarnya sejak lama ya. Ya, Hmm. kalau dulu awal-awal komik stripnya Coel memang aku berusaha itu apa sublim. Hmm. Jadi aku punya konsep-konsep yang buat itu muluk, tapi ternyata tidak terkomunikasikan dengan baik. Karena Tapi terlalu ini ya, terlalu nggak kelihatan ya. ya terlalu nggak kelihatan. Kalau ada beberapa orang ya terus bisa mengapresiasi, tapi kebanyakan enggak. Hmm. Dan komik-komikku itu jadi apa? Ketika aku nyoba pembaca-pembaca baru yang lebih luas, Hmm. uh, semakin nggak nangkap karena waktu aku awal komik memang komik-komik di media sosial belum terlalu banyak ya. Betul. Tapi ketika ada di satu titik ketika komik media sosial banyak sekali dan waktu itu merayakan hal-hal yang jomblo, ngenes apa-apa. Iya ya betul. Dan Coel itu kan konsepnya seperti itu. Nah, komikku itu jadi diletakkan di dalam apa ya? Kayak dalam mangkok yang sama, terus orang yang mengapresiasi itu memandangnya juga sebagai ya cuma sekadar banyolan jomblo gitu. Dan aku nggak bisa menyalahkan ya karena memang seperti itu. Dan sebagai banyolan jomblo, komikku tanggung banget, lucu juga enggak, malah garing kan. Jadi aku berusaha agar lalu aku waktu itu stop rutin, berusaha mencari lagi, ngolah lagi, lalu berusaha bikin yang lebih apa namanya, ya lebih kelihatan gitulah, lapisan atasnya hilangin jadi lebih vulgar ya. Nah itu udah jadi mulai kelihatan ngomongin komik-komik hal-hal yang bersifat sosial. Di situ juga jadi kayak punya label kayak gitu sih. Jadi ketika yang terakhir ini yang rame ini kan dengan Kiara, koalisi apa sih perikanan, aduh lupa singkatannya, lembaga yang mengadvokasi masalah pesisir dan kelautan. Itu sekjennya nge-DM membaca komik saya terus nge-DM gimana kalau bantu kampanye mereka, dan aku yain karena memang ya perlu ya. Aku merasa itu penting dan itu juga seharusnya jadi perhatianku, dan aku merasa apa ya memang komikku memang buat hal seperti itu. Berarti emang udah passion dari dulu ya, kayak isu-isu sosial tuh udah jadi kayak topik yang menarik buat Mas Kurnia angkat ya ke komik gitu ya. Iya, ya memang yang ada di kepalaku kayak gitu. Jadi mau nggak mau tuh kayak katakan mau nggak peduli itu terus juga terpapar itu jengkel sendiri atau apa. Jadi kayak gatel, pengen garuk. Terus kayak kan kalau misalnya ini kan berarti kan banyak apa komik-komik kan banyak yang kontra gitu kan dengan kebijakan-kebijakan gitu kan. Pernah ada kayak apa ya, mungkin diserang orang yang pro atau diserang sama buzzer atau apalah kayak gitu. Iya, ada. Ini tempatmu rame nggak ya? Banyak yang dengerin nggak ya kalau enggak? Jadi aku tergantung sebenarnya tergantung bintang tamunya sih. Kadang ada yang rame banget, ada yang dikit ya gitu sih. Belum masih kecil ya podcastnya. Jadi aku sempat ditegur karena aku nanggepin buzzer. Jadi apa mereka yang lebih tahu lika-likunya ya, jadi aku nggak sadar, aku jadi terbatas. Terus itu buzzer nggak usah tanggepin. Iya, itu ditegurnya karena bikin komik? Bukan. Ya karena aku nanggepin di komen. Jangan. Iya. Ya maksudku tadi lebih ke ini sih, kayak apa tadi ada yang nanggepin dari komiknya Mas Kurnia gitu. Terus kayak ada yang apa nge-boycott
gitu atau gimana gitu? Oh, Gara-gara komiknya kan kayak yang sama Kiara kan sangat-sangat ini kan progresif banget ya. paling marah-marah ya, Hmm. marah-marah di komen atau negur lewat chat PM gitu ada, Hmm. mempertanyakan mungkin ya, nggak tahu karena kadang kan juga nyerempet-nyerempet agama juga, itu sebenarnya yang awal-awal kan seperti itu. Kalau yang Hmm. sama Kiara ini lebih komen karena aku juga, karena komik itu kan pakai labelnya label Kiara, yang Hmm. posting juga Kiara. Hmm. Jadi masih aman lah ya. Ya semoga amin lah. Ya, aku bisa ngerti sih kayak kalau diserang sama apa ya pihak yang pro kebijakan itu. Karena kan dulu Hmm, dulu aku juga sempat di Tirto kan, jadi kayak iya. tahu inilah rasanya gimana gitu. Oh dulu juga pernah diserang waktu aku nggarap buat kamisan online. Hmm, kayak Waktu itu pas ibu ibunya Jokowi pas meninggal, hmm, dan aku kan waduh sebenarnya juga kepikiran tapi waduh gimana nih, tapi ya gimana lagi, aku kan paling juga membantu kamisan online saat itu juga, dan aku juga sudah pengen ada yang disuarakan, jadi ya hajar aja. oh berarti itu komiknya udah jadi sebenarnya, cuma uploadnya pas. Iya aku sudah bikin. Oh, iya, yeah. Momentumnya nggak tepat ya. Nah, Iya tapi sih. ya sebenarnya aku juga memahami karena yang kontra itu sebenarnya nggak paham kamisan itu apa. Hmm, Karena mereka berpikir bahwa kamisan itu bisa terus libur dulu atau gimana, itu kan kamisan online, kamisan kan tidak bisa libur. hmm, betul betul. Kalau kalau dari apa ya? Mungkin dari lingkungan kreatif sendiri pernah ada kayak ini nggak sih gara-gara terlalu vokal akhirnya apa dijauhin atau gimana gitu, sesama teman-teman komikus ngejauhin gitu atau gimana, kan biasanya suka gitu kayak gitu nggak? Kalau dari lingkaran yang dekat aku nggak tahu, ya nggak merasa sih, kayaknya baik-baik aja. Hmm. Kalau dari yang jauh-jauh ya juga nggak tahu sih. Nggak ini ya, nggak ada ya sejauh ini. Nggak, Ya. mungkin juga karena dalam lingkaranku ada yang lebih dijauhi ya kayak Jati gitu, jadi apa arahnya ke Karisma Jati bukan PS Jati. Oh iya iya. Ya itu, ya itu kalau itu beda lagi kasusnya. Iya. Udah Paling dia karena pandangannya nggak ke saya, jadi oh punya masih uh, baik-baik aja. iya. Ya, mungkin ya soalnya kalau kita kan ngebahas spektrumnya kan mungkin lebih ke aktivisme ya sekarang ya. Kalau Iya. kalau kalau beliau yang satu lagi kan ini udah beda lagi gitu. Udah nggak ini, kasusnya udah nggak sama. Iya, dia dibenci untuk kasus yang lain. Ya, ya. Tapi ya gimana ya kalau kayaknya kan sekarang kalau ngelihat juga, kalau aku ngelihatnya mungkin karena kayaknya komikus, aku nggak tahu, aku ngelihatnya masih berdasar regional gitu loh. Kalau Hmm. aku belum belum banyak ngelihat komikus-komikus yang di Jakarta dan Hmm. sekitarnya itu yang cukup vokal gitu. Kebanyakan pasti di luar Jakarta, komikus-komikus luar Jakarta. Komik Tuki itu Jakarta apa bukan ya? Oh, komik Ruki Jakarta ya, Mas Desta. Jakarta ya. Iya, Desta. Ya, tapi dia juga sebenarnya bukan orang Jakarta kan, dari Jogja Iya. juga. Ya, kayak dikit banget. Sisanya ya udah kayak yang mungkin Mas Kurnia juga tahu, orang-orang yang pro gitu-gitu kan, dan akan Hmm. ada bahkan ada yang dibayar juga kan buat ngedukung gitu kan. Iya. Jadi kayak eh aku aku suka sih ngeliatnya kayak nggak yang sekedar kayak kan, biasanya kan kalau yang anti itu kayak cuma sekedar kayak jelek-jelekin aja gitu kan. Tapi Hmm. kayak eh, komik komiknya Mas Kurnia salah satu yang apa ya, ngebalutnya nggak yang nggak kayak yang sekedar cuma anti doang gitu, kayak gitu Iya sih. sih. Mungkin berbeda dari anggapan umum yang anggap komik itu ngajak ribut ya. Aku tuh Iya. sebenarnya nggak pengen ada keributan di komikku. Hmm. Ya, jadi akhirnya juga harus cari cara
cara pandang, sudut pandang yang ya gimana ya, akhirnya harus belajar juga ya. Betul, betul. Nggak bisa sekedar ngomong. Harus tahu apa yang dibahas ya. Iya. Ya kalau bahasanya anak sekarang kayak cuma sekedar edgy aja lah ya. Kayak bikin konten yang ofensif doang gitu kan. Lebih gampang sih, tapi lebih melelahkan juga secara emosi. Iya, kayak nggak tahu kenapa kayak orang-orang pada demen gitu, mungkin suka suka apa ya, keributan gitu kali ya. Iya. Salah satu fungsi cerita kan dia sebagai escapism. Jadi kalau kita kalau menurutku itu juga jadi sebagai sarana ngeluarin unek-unek ya, marah-marah. Bahwa cerita itu kan juga punya fungsi escapis. Jadi kalau di sini aku bayangin, bukan bayangin, yang tadi abaikan saja itu salah. Oke. Jadi bahwa nggak usah, itu juga nggak apa-apa. Bahwa yang pelajari bahwa salah satu biar post komik media sosial kita atau punya kemampuan viral yang besar adalah bahwa dia mewakili suara banyak orang. Komik yang isinya marah-marah atau menghina atau itu jadi kayak saluran bersuara. Itu kan sama kayak buzzer-buzzer bahwa kita tuh punya kebencian atau itu contoh buruk ya, kebencian. Kita punya sesuatu di suara karena tidak mampu merumuskannya. Jadi orang-orang yang bikin status panjang atau yang di komik itu jadi mereka itu jadi nge-share buat mewakili suara mereka. Iya, kayak terwakilkan gitu ya. Dan kayaknya masyarakat kita salah satu suara terbesarnya ya marah-marah itu. Iya. Apalagi ya beberapa sosial media juga isinya cuma orang-orang ribut aja gitu kan. Iya. Sekarang ini baru-baru ini ada komiknya si Coil yang ini kan ya, yang di Karya Karsa itu ya, yang diupload di Facebook juga ya. Di Karya Karsa sebenarnya nggak ada yang baru atau khusus di sana sih. Ya cuma lebih sebagai nampung tips saja. Oh gitu. Sementara ini begitu. Tapi rencana kedepannya bakal ada eksklusif gitu ya? Kalau komik kayaknya enggak, tapi pengen nyeriusin nulis sesuatu atau apa gitu. Ya kayak catatan komikus lah. Oh. Tapi kira-kira apa yang berharga buat orang lain gitu masih. Oh gitu. Berarti sebelum masuk sana aku mau bahas ini deh, yang si Coil yang apa? Yang di Facebook yang dia yang serial yang baru ya, yang dia kayak alegori dari Tuhan gitu, yang dia jadi utusan nabi, utusan pencipta. itu boleh ceritain nggak kayak konsepnya mungkin, atau kenapa bikin kayak gitu, atau mau dibawa kemana series itu? Itu sudah selesai kok, sudah keluar jadi buku. Awalnya kan memang pengen aku upload semua. Lalu kemarin kan karena bikinnya tersendat-sendat, terus aku wah ini kayaknya kalau rutin aku nanti malah ketinggalan, terus ada yang aku tak entah. Lalu terus sekalian aku berpikir oke, sekalian selesain dulu, itu kan udah berapa halaman yang aku upload, terus aku upload lagi setelah komiknya selesai, sekalian jualan cetaknya. Nah ini masalahnya sekarang adalah aku dapat masukan dari teman kalau itu sebenarnya rawan juga komiknya, rawan disalahartikan dan berbahaya buatku loh kalau salah diartikan, terus ada yang jadi menjadikan itu masalah juga rawan. Jadi aku ini mau diupload semua kok ya, kayaknya mau batal lah upload semua. Oh pantesan kayak belum melihat lagi updatean yang di Facebook. Iya, udah berapa bulan yang lalu itu. Emang bakal ada tendensi salah arti gimana ya? Maksudnya kan itu enggak yang... Karena sebenarnya kan yang aku upload pun sudah ada yang mulai nggak suka kan, karena dianggap kayak
apa ya, ya kayak ngomongin Tuhan. Hmm. Dan sebenarnya ya memang aku ingin bicara tentang konsep Tuhan, tapi bukan ngomongin Tuhan ya. Hmm. Kayak ini ya, God you must be crazy-nya. God you must be joking sih. Nggak sampai segitu sih. Tapi ya sebenarnya kalau aku pribadi sih nggak nangkep apa yang iya yang kontroversial gitu sih, karena kayak aku nangkep konsep itunya apa tentang ketuhanannya, tapi kayak nggak yang kontroversi gitu sih kalau buat aku pribadi ya. Makanya aku kayak Yang belakang-belakang ini kan masih nongol cuma segitu ya. hmm. Nanti agak tengah, agak belakang mulai apa ada simbol-simbol Oh, oke. Okay. kewahyuan itulah. Kalau ini kan simbol kewahyuan yang nongol kan baru ketika si Quell dapat perintah dari si komikusnya. Kalau yang belakang-belakang kan nongol lagi juga. Jadi ya bahaya. Walaupun sebenarnya semangatnya itu cuma semangat ya kamu, aku pengen mengajak pembaca ya kamu mempertanyakan itu nggak apa-apa. Dan nggak harus ada jawabnya juga. Karena ya, kalau betul. kita nggak mau mempertanyakan kan sebenarnya kalau kita ngomongin konsep ketuhanan, ya iman kita nggak berkembang juga. Dan kenapa pakai karakter si Coil? Kenapa nggak ada karakter baru? Nggak pakai karakter baru aja? Karena males desain karakter baru. Masalahku selama ini kan itu. Jadi sekarang kalau ini setelah utusan pencipta itu aku memang ambil apa jeda, nggak bikin file dulu, aku pengen belajar gambar lagi. Oh gitu ya. Ya sama belajar berkomik lagi lah. Iya ya, makanya kayak di beberapa komik sequel karakternya bisa sedikit apa ya, kalau dibilang mungkin kurang konsisten kali ya. Jadi kayak di satu Iya sih, karakternya tidak konsisten, bisa juga berubah sih, berevolusi kalau aku anggap. Berevolusinya apakah lebih baik atau mungkin lebih buruk kalau menurut Mas Kun? Tidak bisa dibilang lebih baik apa lebih buruk, ya netral aja, cuma dia sesuai kebutuhanku aja. Terus kalau aku lihat kayaknya beberapa komik juga temanya sangat religius ya. Ya bisa dibilang kayak yang apa Jesus dan aku. Iya. Aku nggak serak dibilang religius sih, karena kalau religius itu kan sifatnya religi, jadi kayak keagamaan ya. Oh iya, benar. Lebih mungkin spiritual atau apa ya, nggak tahu lah bahasanya apa. Tapi ya ngomongin tentang konsep-konsep ketuhanan atau cara-cara pandang kita terhadap dunia, terhadap iman atau semacamnya seperti itulah, bebas bahasanya. Itu topik yang menarik ya, di luar selain isu sosial ya. Ya karena aku percaya bahwa hal seperti itu juga sebenarnya berkaitan dengan masalah sosial. Kayak sekarang kita lihat masalah-masalah sosial yang terjadi nggak cuma di Indonesia tapi di dunia banyak yang akhirnya kecantol juga masalah cara kita memandang agama atau cara kita memandang kewahyuan ketika nama Tuhan dicatut-catut misalkan. Itu juga yang terus aku bicarakan di utusan pencipta. Bagaimana proses itu bisa berevolusi dari yang awalnya kita anggap baik, tapi kan akhirnya bisa berubah sesuai kepentingan yang bawa nama itu. Kalau gitu untuk konsep apa ya, storytelling lah kali ya, itu sendiri susah nggak kalau misalnya komik-komik kayak gitu tuh, kayak gimana sih prosesnya? Susah, karena rawan bikin orang marah, merasa imannya diserang. Jadi kan ini bagaimana cara paling baik dan paling aman juga buat membicarakan itu, jadi tidak menghasilkan penolakan juga, tapi akhirnya juga tetap ada penolakan seperti itu. Proses kreatifnya sendiri gimana kalau di komik-komiknya Mas Kurnia? Mungkin yang isu sosial yang... Kalau isu sosial atau yang komik yang utusan pencipta? Kalau utusan pencipta itu awalnya aku sudah pengen bicara itu sejak lama, bagaimana ciptaan mempertanyakan penciptanya.
tapi bagaimana cara ngomongin yang aman. Karena sebenarnya aku kan juga nggak mau aku merasa sia-sia kalau ngomongin Tuhan. Jadi aku pengen ngomongin konsepnya saja. Nah, tapi gimana cara ngomongin itu yang aman dan nggak menyerang orang? Makanya aku bicara tentang karakter komikku berhadapan dengan aku sebagai penciptanya. Dan aku sebagai penciptanya itu kan bisa macam-macam. Aku bisa yang jahat, bisa pencemburu, mungkin juga bisa baik. Betul. Dan itu bisa mewakili konsep-konsep ketuhanan yang ada. Dan harusnya aku berpikir secara itu harusnya aman. Ini udah aku bikin yang sebaik mungkin gitulah. Tapi ketika itu jadi ternyata juga wah ya sudah. Tapi ya nggak apa-apa sih. Ada komen dari awal gimana? Ada komen-komen yang ini ya, yang ke-trigger gitu kali ya? Apa gimana? Kalau dari teman-teman enggak sih, karena dia memang sudah jadi pembaca aku ya. Oh iya betul. Tapi ketika itu di media sosial kan liar, kita nggak tahu apa yang terjadi. Sejauh ini gimana? Sejauh ini lumayan baik-baik saja. Pokoknya kalau nggak viral tuh aman kok. Tapi kalau viral ya nggak tahu apa yang akan terjadi. Iya betul. Biasanya udah kacau. Iya soalnya kan kadang ada orang yang nggak pernah baca karya Mas Kurnia terus nggak tahu konteks, akhirnya udah keburu kebakar, amarah duluan nih. Yeah. Dan kalau yang pembaca umumnya teman dan temannya teman kan akhirnya sudah kebentuk gelembungnya sendiri ya. Walaupun mungkin dia nggak suka, paling Kurnia lagi dia nggak usah dianggap atau gimana. Tapi untuk komik itu ada editorialnya atau Mas Kurnia sendiri? Oh enggak. Komik mandiriku nggak pakai editorial. Itu sebenarnya yang Utusan Pencipta itu waktu awal-awal sebenarnya aku udah pengen pakai jasa editor karena editor udah mulai umum ya. Iya betul. Tapi waktu pas kepengin itu nanti dulu karena aku belum mulai ngetik naskahnya. Aku berpikir nanti kalau naskahnya jadi baru diserahin ke editor, terus kan bisa revisi jadi enak lancar. Nah, yang ternyata yang terjadi ketika naskahnya aku bikin, aku juga nggak tahu kapan mulai bisa mengeksekusi atau gimana. Jadi kalau aku menggunakan jasa editor itu jadi kayak kamu tahu perasaan kalau misalkan ada konsumen klien minta jasamu gambar, kamu sanggupin tapi deadline-nya nggak jelas gitu. Jadi kayak gantung terus itu kan nggak enak banget itu rasanya. Nggak adil buat editor yang aku mintai jasanya. Jadi ya udah deh. Berarti timeline kerjanya Mas Kurnia itu ya sesuai moodnya Mas Kurnia aja gitu ya, nggak yang bikin tidak bisa dibilang sesuai mood selane kerjaan. Karena kan kesesalan kerja di sela ada pekerjaan lain. Jadi paling pol itu aku minta istriku membaca terus komentarnya seperti apa, terus bagian mana yang nggak dipahami atau yang jelek atau apa. Lebih ke proofread ya. Iya proofread. Ya. Tapi berarti di luar komik Mas Kurnia juga ada ngerjain kerjaan lain ya? Kalau pas itu ya ada yang cukup menguras energi ya. Itu sekarang lagi enggak. Itu masih berhubungan dengan gambar-gambar juga? Enggak ada. Pas itu enggak. Oh enggak. Yeah. Waktu setelah itu aku berhenti dari kerjaan itu, aku jadi fokus nggarap Utusan Pencipta itu baru bisa fokus. Terus yang menarik itu dari gara-gara Utusan Pencipta si Kurnia jadi tokoh Tuhannya itu ini jadi ada ini ya semacam yang di mantra ya yang buat kalau beli buku ini. itu dari mana tuh asalnya tuh? Karena aku butuh menciptakan di dunia itu, aku butuh menciptakan ada ritualnya. Berarti kan ada doanya. Kira-kira apa yang sebenarnya mewakili, ini agak spoiler dikit sih. Jadi aku mewakili konsep Kurnia si pencipta komikus Utusan Pencipta itu di situ. Jadi bahwa
ya Kurnia itu ya sebenarnya bahwa si pencipta di dalam putusan pencipta itu juga sifatnya bisa diwakili dari doa yang diajarkan itu. Oke. Menarik. Tapi ini bukan pertama kali eh, Mas Kurnia masukin karakter Kurnia ke komik kan, kayak sebelumnya kayaknya udah pernah ya yang Udah Siko lama banget. yang apa sih yang waktu itu yang kayak ngajarin cara bikin panel ya, atau apa sih komik yang sequel itu atau apa ya? Kalau pertama kali itu malah aku masukin di yang dengan Coil ya, Ah, itu di film ya begitulah kehidupan itu tahun berapa ya 2005 apa 2005 kayaknya. oh udah lama Jadi banget ya. iya, jadi film animasi dicampur live action, aku ngobrol dengan Coil. Hmm. Coilnya dianimasiin, akunya live action gitu. Oh, wah itu bisa ditonton di mana tuh Mas? Kayaknya deh, seingatku sudah aku upload di YouTube, Oh gitu. dicari aja. Oke, nanti aku cari ya. Menarik. Itu tapi kuelnya udah seperti sekarang apa belum? Uh, ya bisa mirip lah, beda dikit. Nah, yang gambar juga orang lain, Oh gitu. Iya. Tapi tapi mewakili ya. Gimana? uh, balik lagi, tapi Coil tuh bukan ini ya, bukan Kurnia ya, Bukan, beda ya. bukan beda. Tapi karakterisasinya apakah ada yang diambil dari real life Kurnia atau enggak? Uh, aku nggak kayaknya aku nggak berpikir begitu, paling nggak aku sekarang nggak berpikir begitu. Oh, oke. Kalau ingat-ingat kayaknya juga nggak ada yang benar-benar bahwa ide-idenya ada dalam kehidupan sehari-hariku, iya, tapi kan sudah diolah lagi. Tadi proses kreatif untuk utusan pencipta berarti awalnya dari kayak bikin naskah dulu, setelah itu langsung ke komik ya? Iya, iya bikin, uh, aku mikirin konsepnya sendiri. Konsep itu sudah ada ketika aku mengerjakan komik sebelumnya yang Santan Paran. Hmm. Lalu dari konsep itu, lalu ini caranya ngomongnya gimana. Yeah. Setelah ketemu, uh, mulai aku membayangkan adegan-adegan yang ada, yang penting apa, lalu mulai diurutkan. Setelah dia kebayang semua, baru mulai ngetik sebagai naskah. Terus habis itu dibaca lagi, ditulis ulang lagi, terus baru mulai digambar, ya dibikin apa, storyboard ya. Betul. Kalau untuk komik yang kayak buat Kiara kemarin itu kayak gimana? Proses kreatifnya beda apa? Beda. Jadi itu aku dapat Kiara ngasih tema, jadi ngasih bahan, dan bahannya betul-betul ya macam-macam sih. Ada yang berupa press release. Ini yang cukup ekstrim ya. Ada yang berupa press release, terus yang pertama kali itu berupa laporan akhir tahunnya mereka, terus ada bahkan perbagian, terus oh ini mas, tema ini dulu soal reklamasi misalnya, seperti itu. Terus berarti aku belajar banyak hal tentang reklamasi. Setelah mulai ngerti, terus aku membidik bagian mana yang pengen dibicarakan. Lalu dari situ mulai dicari adegannya, kira-kira mau menampilkan apa saja. Ketika ketemu, didaftar, terus dibikin urutannya biar bisa naratif. Habis itu diolah lagi, karena akhirnya kan ada batasan halaman ya. Terus jadi ada yang ditentukan mana yang dibuang, mana yang dimasukin, atau harus ada bridging, jembatannya, materi apa lagi ya buat menjembatani. Terus baru habis itu nyari, itu kan hampir semua ada rimanya, terus nyari kata-kata yang pas, kalimat-kalimat yang pas, terus bikin naskahnya, naskah sekalian storyboard buat ngitung jumlah halaman. Naskahnya dari Mas Kurnia sendiri, bukan dari mereka? Iya.
Oh berarti kerjanya lebih berat ya, harus riset dulu, harus. Oh berat banget. Yang paling berat ya risetnya itu. Iya betul sih. Gimana cara? Terus habis sketsa aku kirim ke Kiara dulu minta persetujuan. Jadi ada revisi, kalau ada revisi atau apa kan toh yang mempertanggungjawabkan kan mereka Iya. mereka yang Betul. datanya benar apa enggak. Aku jadi sebenarnya kalau soal data jadi enteng aja karena kalau salah kan mereka Iya. salah ya. Betul. Tapi ini ya, mereka berarti datang ke Mas Kurnia juga udah punya ekspektasi komiknya itu bakal kayak gimana gitu kan, berarti kan kayak udah tahu komik-komiknya Mas Kurnia itu kayak gimana gitu. Sudah tahu, tapi kalau yang ini kan sebenarnya mungkin konsepnya buat aku juga belum ada sebelumnya ya, secara spesifik. Kalau dari Kiaranya sendiri dari awal sudah ngomong pokoknya kalau soal kreatif sudah dipasrahin ke aku. Jadi lebih longgar ya, nggak se-strict kayak jokesnya harus kayak gini atau nggak ada. Oh iya. Untuk apa sebuah komik kampanye yang dipesan oleh LSM ini bebas banget. Tapi karena kan sering terus apa secara editorial kan sering wah teksnya apa ya baku banget harus pakai diksi mereka, kalimat mereka ini enggak. Iya. Lalu soal political juga enggak terlalu enggak terhitung enggak ada masalah sih. Berarti cocok ya sama Mas Kurnia ya. Tapi awalnya tuh gimana tuh kan sebelum dapat apa proyek Kiara ini, apa sebelumnya udah pernah yang berhubungan dengan aktivisme juga, komik-komik yang dengan LSM juga, jadinya dapat sama Kiara, atau tahu-tahu aja didatengin sama Kiara gitu, atau gimana? Kok bisa dapat job? Kalau Kiara mendatangiku untuk komik yang pernah aku bikin secara mandiri. Jadi dia melihat apa salah satu komikku, aku lupa yang mana. Apa dia udah pernah cerita belum ya? Aku lupa yang mana. Belum kayak. Halo? Iya. Okay. Aku lupa ingat. Jadi suatu hari aku di DM lewat IG oleh sekjennya, terus minta apa? Ini bisa nggak bantu bikin komik buat membantu kampanye mereka. Itu setelah aku posting komik apa, aku lupa. Ya yang jelas juga komik yang aku buat secara mandiri. Lalu habis itu aku kan tanya Mas, itu sebenarnya ini udah masa-masa aku males ngerjain komik buat orang lain sih. Tapi aku kan tanya ini temanya apa, seberapa apa ya, aku juga pengen tahu mereka apa, karena sebenarnya ngerjain komik-komik pesanan itu juga penting buatku karena aku jadi belajar isu-isu baru kan. Nah dia langsung ngomongin punya reklamasi. Waktu itu kan aku tahunya juga reklamasi yang jadi masalah ada cuma reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benua. Lalu dia ngomong ini reklamasi di Indonesia itu sudah ada 41 apa 42 ya aku, dan itu hampir semuanya bermasalah. Terus aku jadi wah ya ini perlu disuarakan gitulah. Jadi dia memang semangat menyuarakan, jadi lebih semangat kerjasama lah, bukan semangat anggaran project buat mereka. Jadi kalau kayak isunya menarik buat Mas Kurnia, berarti Mas Kurnia ambil ya? Kayak ini juga yang ingin aku suarakan gitu. Dan ini sebenarnya kalau aku sendiri kan juga nggak berani menyuarakan karena nggak benar-benar paham kan. Betul. Akhirnya kalaupun menyuarakan sendiri jatuhnya ya cuma sekedar nyindir atau apa. Betul. Kurang apa ya? Kurang deep lah ya, kurang ini. Dan kemudian aku belajar bahwa isu tentang kelautan dan pesisir itu memang kasihan karena nggak umum, masalahnya berbeda dan orang nggak paham. Kayak misalkan sekarang yang rame Omnibus Law, orang bicara kan isunya isu perburuan, padahal isu pesisir dan kelautannya juga itu serem banget.
Tuh. Ya kalau menurut aku pribadi ya karena nggak relate ke masyarakat ya kan. Kayak Iya, kayak ya aku sebagai karyawan kantoran di Jakarta ya nggak ngaruh gitu isu kelautan gitu ya kan. Jadi kayak kurang melek ya kan. Kayak nggak ada yang mm, iya sih, nggak dapat informasi lebih gitu. Kalaupun ini iya, juga nggak ada apa ya nggak ada rasa ingin tahu gitu loh kayak kurang gitu. iya. Jadi ya susah juga sih emang kayak Mm. untuk bikin orang pedulinya itu gimana gitu. Nah, itu kan permasalahannya ketika aku diajak itu, Hmm. kan dia ngasih contohnya comic strip. Hmm. Terus aku, wah ini susah kalau pakai comic strip karena isunya orang-orang kan pada nggak tahu. Betul. Jadi ketika comic strip itu kan efektif ketika kita ngomongin orang-orang yang dasarnya sudah tahu ada masalahnya. Betul. Tapi kalau pesisir dan kelautan kan orang nggak tahu, jadi dasar pengetahuannya belum ada. Terus ya itu yang aku tawarkan konsepnya seperti itu, Hmm. komik pendek ya. Dan isunya berat juga begitu, bukan Berat, ya berat. berat banget, bukan cuma sekedar kayak apa ya eh, gaji UMR atau apa gitu kan. Ya, berat banget. Gaji UMR itu kalau diturutin ya sebenarnya berat. Iya iya betul ya. Aku agak salah, aku bukan maksudnya merendahkan deh, tapi ya itu. Ya paham. Ya, ya, ya. Oke oke. Berarti oh ya, aku juga kayak pernah ngeliat pernah bikin komik-komik buat ini juga ya, buat Mojok juga ya kalau nggak salah. Iya dulu pernah buat Mojok tapi udah berhenti lama kan. Mojok juga udah berhenti nerima komik. Iya betul. Sayang banget ya padahal. Saya enggak ya, ya memang terlalu berat ya. Komik itu pertama komik itu sebenarnya kan jatuhnya lebih mahal dari tulisan. Untuk bikin misalkan tulisan orang baca selama 1 menit sama komik itu cuma dengan harga yang sama, komik cuma dibaca berapa detik. Lalu kalau tulisan kan kalau kita pakai mesin pencari kan keluar tulisannya, kalau pakai di komik kan nggak keluar. Iya. Sebenarnya dia yang buruk sih. Betul. Iya iya. Tidak mau bilang itu dia yang buruk, dia yang baik, tapi memang buat di eksekusi itu memang masalahnya. Iya. Kayak itu problem komik sebagai medium mungkin ya, bukan Iya. apa ya? Sebagai medium di online kali ya. Ya untuk apa platform seperti Mojo itu Betul. jadi masalah tersendiri. Kalau buat Instagram kan cocok-cocok banget. Ya, tapi Instagram apa ya masih agak susah juga sih kalau buat nyari gitu kan. Jadi kayak Oh iya. masih belum praktis sih. Tapi sejauh ini emang kayaknya kalau komik nggak tahu kenapa aku ngelihatnya malah lebih berkembang di Facebook itu. Mungkin karena komunitasnya kali ya. Lingkaranmu mungkin. Oh iya. Karena ternyata yang di Instagram itu jauh lebih. Ya sekarang udah mulai kempes tapi pada masanya itu gila-gilaan kalau Facebook. Oh iya. Oh iya iya setuju sih. Mungkin ya kalau Instagram itu lebih merakyat ya kan. Kalau Facebook itu lebih berbasis komunitas gitu kayaknya. Nggak tahu ini opini aku aja. Pengamatanku juga. Jadi ya kalau tapi kan Instagram kan balik lagi karena mungkin merakyat jadi ya nggak bisa yang komik yang terlalu berat gitu juga sih kayaknya. Aku ngeliat sebenarnya bisa, cuma memang apa budayanya sudah terbentuk buat ya cuma buat senang-senang yang Iya betul. Tapi sebenarnya bisa. Cuma lingkaran besarnya ya memang komik yang buat hiburan. Betul. Yang sukses ya. Tapi aku lihat kayaknya Mas Kurnia jarang upload komik ya kalau di Instagram ya. Akhir-akhir ini mulai berusaha tak uploadin di Instagram. Kalau yang dulu-dulu enggak, karena memang aku terlambat punya ponsel pintar. Ya sebenarnya kalau dilihatin ya harusnya begitu. Aku terlambat menyadari hype-nya walaupun tahu. Iya. Lalu kemudian bahwa ketika hype-nya udah gede dan aku sadar itu mau masuk juga, ini kan yang rame kan comic strip dan aku waktu itu betul-betul sudah lelah sama bikin comic strip. Pengen nekunin yang
lebih panjang lah, yang lebih berplot. Ya. Berarti nggak ada keinginan untuk kayak ikut webtoon atau apa gitu-gitu, nggak ada ya? Kalau keinginan ya ada juga, tapi harga yang dibayar tuh nggak, sementara ini nggak cocok tuh. Oh, udah pernah ada penawaran ya? Kalau webtoon kan sudah pernah tayang di Ciayo. Iya. Dulu juga sempat di line webtoon sempat juga ditawari jadi official, tapi sudah duluan yang bikin official di Ciayo. Tapi itu dikerjain sama istri dan comic strip formatnya. Nah kalau bukan comic strip, kerjanya berat banget. Dulu gitu. Juga gimana? Oh ya, silakan lanjut. Dulu kalau di awal-awal line webtoon nongol itu kan pertimbangannya kan juga akhirnya ngitung, ini jumlah panelnya sekian, bayarnya sekian, tapi ini warna, terus seminggu sekali, terus hitung-hitungan duitnya juga sebenarnya juga nggak kecil juga. Cuma yang tidak diantisipasi adalah ternyata pembacanya gede banget. Kalau sekarang aku mikirnya aku nggak sanggup ngejar satu chapter. Pertama aku memang juga masih belajar bikin warna. Kedua aku nggak bakal kuat ngejar seminggu satu chapter. Betul. Iya. Banyak yang komplain soal itu ya. Iya. Dan belum tentu mau juga bikin kayak gitu. Harus mengejar deadline seperti itu. Iya. Lagian kan juga nggak bebas kan. Kalau sekarang yang kulakukan ya bebas aku bikin komik apa. Iya. Udah kayak harus ngikutin pasar gitu-gitu ya, apa gimana? Kalau di webtoon? Ya seperti itu. Ya sebenarnya bukan masalah ngikutin pasar apa enggak, tapi kan ya gini aja lah. Memang komikku bisa tayang di sana, enggak kan? Enggak aman. Ya kalau yang nanti kalau ada yang marah-marah kan ya di take down. Ya kalau aku sih mikirnya mungkin kalau mau ke webtoon ya berarti balik ke topik yang ngomongin kehidupan sehari-hari aja kali. Iya. Enggak yang kayak kalau memang aku punya konsep seperti itu, aku dengan senang hati nyoba ke sana ya. Iya. Yes. Tapi emang problem paling utama yang sering aku dengar dari orang-orang juga ya itu yang seminggu satu chapter itu sih. Berat banget sih juga. Tapi kayak tadi mengingat kayaknya mungkin yang dikejar orang juga bukan cuma sekedar komisinya kali ya, tapi lebih ke exposure kali, karena tadi dibilang kan audiensnya banyak banget kan. Iya salah satu yang paling menguntungkan ya. Karena itu kan kontrak seperti itu kan kontrak tayang online saja. Nanti kalau rame juga akan ada, bisa kita jual cetaknya sendiri atau apa. Terus ketika kita dikenal, karya kita dikenal juga, kalau mau ngapa-ngapain juga lebih gampang. Tadi sempat nge-mention soal Mas Kurnia nyetak komik sendiri, kayak di era sekarang masih bertahan dengan nyetak komik sendiri tuh kayak gimana Mas? Kayak dibandingin misalnya 5 tahun lalu yang masih rame komik-komik cetak. Terus sekarang kan kayak udah hampir nggak ada gitu komik cetak lokal gitu. Sekarang kalau buatku, untuk kasusku malah lebih menguntungkan. Malah ini cara untuk gaya berkomikku dan cara hidupku ini yang paling cocok, paling memungkinkan, paling juga secara ekonomis pun hitungannya bisa kayaknya ya lebih menghasilkan daripada aku ikut dengan penerbit. Oh gitu. Iya. Karena marginnya kan aku milikin sendiri, walaupun aku misalnya sama penerbit itu kan berarti walaupun ini ngomongin konteks jual komik mandiri atau ngomongin konteks komik cetak? Kalau aku lebih ke komik cetak in general sih. Tapi kalau misalnya mau fokus ke yang jual komik mandiri sih nggak apa-apa juga. Kalau misalnya. Ya kita ngomongin komik cetak dulu aja. Ya oke. Ngikut yang udah. Oke. Ya silakan. Aku jual komik cetak ini sebenarnya kan tidak sebagai orang buat baca,
tapi aku jual sebagai barang koleksi. Wus. Karena toh komik-komikku juga aku upload secara gratis di media sosial. Iya betul. Bahwa ada memang yang belum, jadi mungkin yang beli cetak bisa bacanya lebih dahulu. Tapi sebenarnya kalau orang mau tetap nunggu aja di media sosial. Walau mungkin kalau yang kasus utusan pencipta ini beda lagi ya, tapi itu kan masalah yang ditemukan kemudian, bukan secara konsepnya. Iya. Ini cocok dengan aku cocok dengan keinginanku berkomik yang pengen bikin secara merdeka, bebas bikin apa saja, dan aku juga pengen dibaca oleh semua orang. Nah, cara itu kan terbaik kan juga ya aku pokoknya bikin terus biar bisa dibaca semua orang kan aku sebarin dengan gratis. Iya betul. Nah, cuma bagaimana biar aku juga punya kalau konsep-konsep komik indie yang zaman dulu tahun 90-an atau 2000-an awal kan orang mikirnya oke, aku kerja cari uang, terus aku dapat uang terus buat bikin uangnya komik. Buat berkomik itu. Tapi ternyata kan sekarang aku bisa melakukan bahwa aku bikin komik secara mandiri, lalu uang hasil dari komik mandiri itu buat menghidupi aku bikin komik mandiri itulah kemudian. Nah, itu yang dilakukan dengan jual komik cetaknya. Karena kalau komik digital lebih susah, bukan komik digital ya, komik digitalnya aku nggak tahu bagaimana cara menguangkannya secara kalau kalimatku belibet. aku tidak tahu gimana cara menguangkan komikku kalau aku bikin formatnya digital. Bisa sih, tapi kemandirian itu dia nggak aku raih lagi. Misalnya aku bikin komik-komik strip di Instagram terus cari endorse. Tapi kalau aku mau nyari endorse itu kan berarti sebenarnya kan komikku juga udah nggak bebas. Wow, iya. Itu perspektif yang menarik sekali sih, kayak kemandirian dalam berkomik. Iya. Bagus. Ini jadi akhirnya ketika kita ngomongin aku jual komik cetak, ini cara strategi berkomik. Strategi itu maksudnya dalam marketing atau ada hubungannya dengan berkaryanya? Dalam berkarya dan gaya hidupku. Gaya hidup dalam pengertian bukan konsumsi ya, tapi gimana aku menyeimbangkan. Aku pengen bikin komik dan gimana aku tetap bertahan hidup. Iya. Tapi ini nanti ke depannya gimana nih untuk project komik ini? Apakah akan terus-menerus seperti ini atau ada plan lain mungkin, atau ini lagi dalam fase mencari. Kayak utusan pencipta itu, kita ngomongin balik lagi ke utusan pencipta itu, sebenarnya ketika aku mulai konsep itu, aku sadar bahwa dia nggak menguntungkan dengan strategiku yang baru saja aku omongin itu. Saat ini kalau buatku yang paling baik sebenarnya, yang paling cocok adalah aku bikin, kalaupun buku aku bikin per bab, yang per babnya bisa di-upload secara terpisah, tetap bisa dinikmati. Kalau utusan pencipta itu kan nggak dibagi per bab, karena kalau dibagi per bab, tiap bab yang aku upload dia jadi promosi bagi komik-komikku yang lain. Iya, makanya di setiap habis per chapter yang diupload tuh langsung ada ini ya, iklan komik ya. Iya, sekarang aku melakukan itu. Iya. Betul. Yang benar-benar aku bikin berdasar itu komik Sang Kantaran. Itu baru tak upload berapa ya, 3 atau berapa. Iya. Nunggu momen yang pas. Sayang kalau enggak. Betul. Ngomong-ngomong soal momen, kayak
si Koel sendiri nggak pengen di ini apa? Tapi kayaknya aku udah tahu jawabannya sih. Nggak bakal nggak bakal jadi apa komen-komen apa komik-komik yang kayak ngerespon situasi terkini gitu-gitu enggak ya? Ah, kalau dulu kan pernah aku pakai buat ngomong respon di serinya yang komik 2 bait, yang komik-komik Ah, yang iya itu. iya. Cuma itu berhenti ketika aku mulai nggarap Kiara. Hmm. Energiku habis, energi Betul. mental. Iya sih, harus riset gitu-gitu kan. Sebenarnya kalau yang 2 bait kan nggak terlalu dalam Iya, risetnya ya. iya. Lebih kalau memang Pak. Tapi gini, ketika aku bikin komik, Eh, yang pertama aku belajar bahwa ketika aku mengeksekusi itu berarti nggak cuma gambarnya ya, tapi oke naskahnya gini. Itu berarti aku sudah nggak memiliki lonjakan emosi lagi. Soalnya kalau aku masih emosi, dia mesti apa? Ya mengecewakan lah. Dan nggak cuma mengecewakan, dia berbahaya ketika dia jadi menyakiti orang-orang yang nggak ingin aku sakiti. Nah, gara komik Kiara itu jengkelnya luar biasa. Itu marahnya banyak. Jadi ya ketika mau ngomongin ada isu apalagi kasus apalagi pengen komentar itu, wah ini terus kan jadi akhirnya wah ini batas marah-marahnya segini aja deh, nggak lebih. Betul. Ke bawah suasana ya jadi. Iya. Iya sih, pasti sih. Oke. Gimana kalau sekarang kita ngomongin ini aja, yang agak ringan deh. Kalau untuk inspirasi sendiri, ada nggak sih inspirasi buat apa berkomiknya Mas Kurnia itu? Mungkin dari komikus siapa yang jadi inspirasi atau gimana? Kalau dari komikus siapa? Kalau sekarang kamu nggak ada yang spesifik sih. Memang dari waktu-waktu punya inspirasinya siapa, tapi ganti-ganti. Kalau yang sekarang yang sedang aku coba pelajari ini, aku mulai nggarap satu seri yang diupload baru satu, yang apa komik strip sakit yang satu dengan sakit yang lain. Di Instagram itu aku nyoba gabungin dari aku belajar proses kreatifnya Joko Pinurbo. Itu dengan pengalamanku ngomikin puisinya. Terus aku juga ngamatin dinamika dari musisi-musisi indie itu tuh, karena apa ya, aku lihat bahwa di YouTube itu ketika ada musiknya nongol, lagunya nongol, terus orang tuh bisa pada curhat di kolom komen tuh. Betul. Itu ini mengagumkan ini. Terus prosesku ketika nggarap komik Kiara sama komik di media sosial yang cenderung bentuknya curhat. Itu salah satu yang aku jadi patokan itu komikusnya Katrina Rahmafika, Gambar Nana ya. Itu pengen aku pengen bikin komikus sendiri, tapi aku pengen menggunakan pemahamanku dari yang aku pelajari itu dan aku terapkan di komikku. Menarik. Tapi emang kategorinya sequel ini bukan komik curhat ya? Aku kira termasuk kategori komik curhat. Kalau yang baru ini bukan curhat ya. Tapi tadi ngomong beda caranya. Kalau itu memang ada komik curhat, nggak bisa dibantah sih, memang ada beberapa yang cuma sekedar curhatan aja juga. Tapi kalau yang itu kual yang awal-awal, kalau kual yang belakangan kan jarang yang memang benar-benar curhat. Tetapi cara Nana curhat itu beda dengan cara aku curhat lewat kual. Aku masih sulit merumuskannya, kalau ditodong sekarang belum bisa. Ya udah. Nanti aku todong lagi deh kapan-kapan. Ya.
ya mungkin karena ya beda juga kan ininya, apa ya, flow atau apanya mungkin cara Pendekat, berceritanya, approachnya. ya flow-nya jelas beda, tapi yang jelas secara pendekatan pun juga beda. Iya. Aku selama dulu-dulu aku nggak mengira bahwa cara yang dipakai Nana itu bisa berhasil, tapi kan ternyata berhasil. Tuh. Iya, terus kayaknya juga banyak yang akhirnya niru caranya dia kan, kayak aku jadi Kayaknya ya muncul beberapa komik yang eh, senada. dan bahkan bukan cuma narasinya doang tapi visualnya juga dimirip-miripin gitu. Oh, kalau itu nggak tahu. Iya, aku kayak nemu gitu beberapa, Oh iya, iya. tapi ya ya nanti aku juga pengen nyoba ngundang dia sih, ingin ngajak ngobrol Asik. ya. Tapi nggak tahu ya kalau kalau di Waro aja. Tapi nanti apa bakal kedepannya akan bikin misalnya komik itu selain coil gitu, atau tetap bakal coil terus selamanya dipakai gitu? Enggak, itu ini udah untuk sementara aku kan pengen berhenti kuali. Ini dalam fase mau berhenti kual, nggak tahu mau aku bikin lagi atau enggak, tapi ini dalam niatan berhenti kual juga karena kalau aku bertahan di kual nanti dia menghambat aku belajar. Aku nggak lagi ngerasa begitu. Tapi kayak udah ikonik sama Mas Kurnia juga sih sebenarnya. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin dari strategi pemasaran atau apa sih itu pilihan yang keputusanku itu pilihan yang merugikan, tapi ya gimana ya, kan ada Iya betul. ya pengen berkembang itu ada yang harus dibayar lah. Iya, kayak kemarin aku juga ngobrol sama Jasmine, terus dia bilang juga pengen keluar dari komik gak jelas, terus Oh iya. si Lik Palik Tai Lalat juga pengen keluar dari, pengen bikin sesuatu yang baru gitu. Ya kalau yang paling dan dengerin aku yang Jasmine belum. Iya. Ya itu kayak mungkin kasusnya mirip kayak ini kali ya, si Mas Azam Raharjo juga yang dulu selalu identik sama Arif Imam. Akhirnya kan dia keluar dari situ kan, keluar dari ikutin passionnya dia. Ya. Oke, mungkin kalau sekarang ada ini nggak, semacam petuah yang ingin disampaikan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Baik, oke. Ini tamu pertama yang tidak punya wasiat yang sudah disampaikan ke orang-orang. Menarik. Ya. Oke. Mungkin berbagi tips gitu nggak ada? Ya udah, oke. Kalau tips sebenarnya tadi udah aku ngomongin kalau sebelum eksekusi itu emosi, ya emosinya harus dingin dulu. Sudah harus berjarak dengan karya lah. Iya. Tapi suka ada yang beropini juga kalau bikin karya ketika kita lagi emosional itu mungkin lebih nampol gitu mungkin kan, ada waktu memicu, waktu menginisiasinya ya itu akan kuat, tapi ketika mengeksekusi bahaya sih, karena yang kita gini aja deh, sehari-hari kalau kita lagi emosi itu kan kesadarannya berkurang, kita nggak jernih gitu loh. Mungkin nanti apalah gambarnya jadi jelek atau apa, walaupun ketika gambar memang terus kita membangkitkan emosi itu buat dapetin garisnya misalkan, tapi itu tetap hal yang dilakukan setelah berjarak dari lonjakan emosi awal. Iya. Iya sih, aku juga setuju kok, kayak nggak setuju ya nggak apa loh. Oh enggak, tapi aku iya. Tapi aku selalu gitu juga, kayak dalam misalnya mau bikin karya mungkin dapat idenya ketika lagi emosional gitu, mungkin lagi marah atau lagi senang atau lagi sedih gitu. Tapi aku nggak langsung start bikin, mungkin aku tulis dulu gitu kan konsepnya. Jadi nanti ketika udah enakan akhirnya baru eksekusi gitu kan. Iya. Kayak aku juga tapi punya beberapa teman-teman yang emang setuju sama yang kalau kita lagi emosional gini, dan akhirnya ya pengaruhnya ke mental health-nya mereka juga sih jadinya, kayak akhirnya kayak ketika mereka lagi diajak, oh ayo kita ini gambar-gambar bareng, mereka kayak oh enggak lagi ini lagi kurang, jadi kayak ngaruh gitu.
Menarik ya. Iya, jadi kayak ya masalahnya ketika jadi kan mereka kayak ketergantungan gitu loh. Mungkin kayak semacam apa ya? Mungkin karena adiktif gitu kali ya, perasaan itu kali ya. Iya, emosi itu adiktif. Jadinya mereka kayak ngerasa oh nggak bisa berkarya nih kalau nggak lagi marah atau nggak lagi sedih. Akhirnya jadi ketergantungan gitu, jadi kayak susah gitu kan. Iya, iya. Ini aku mau nanya, ini ada ini nggak unpopular opinion soal komik atau art atau Enggak. nggak? Aku Oke. aku nggak tahu apa yang populer dan nggak populer. Jawaban yang sangat to the point. Oke. Iya. Baik, 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 baik. Oke. Yakin nih nggak ada nih? Nggak ada, nggak tahu juga. Oh ya, ada mungkin ada. Ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa deh. Ya, ya. Tapi kayaknya tadi udah ada beberapa opini-opini yang bagus juga sih. Jadi oke. Menarik. Apa lagi ya? Oh ya, sebelum aku nanya pertanyaan terakhir, aku cuma mau mention soal waktu itu aku baca yang cerita soal Arswendo ya. Ya, Ya, itu statusnya Mas Kurnia kan ya yang ngebahas dulu ketemu apa yang iya, awalnya ketemu Arswendo. kesel terus ketemu langsung orangnya jadi ini. Hmm. Ya itu kayak gimana tuh, boleh cerita nggak? Itu kayak gimana ya? Kayak gimana apanya, maksudnya ini ceritain gimana ini? Ya, kayak ya pertemuan langsungnya itu kayak orangnya gitu. Soalnya kayak menarik gitu ceritanya. Ya, ah, aduh aku bingung ngomong gimana. Yang jelas kesan yang didapat itu pertama dia ceplas ceplos, gak ada yang ditahan. Kalau ada, aku sebenarnya jadi ingat ngomong gini, ingat salah satu novelnya Arswendo yang Blakanis. Jadi dia kayaknya memang model aliran bloko, apa, ngomong terbuka apa ada. Tapi lalu ketika masa-masa sehabis dia wafat itu kan lalu banyak acara atau ya podcast atau semacamnya yang membahas kesaksian masa hidupnya Arswendo. Dan ya kesan-kesan orang yang baik, yang dekat dengan dia ataupun yang setengah dekat sama dia, sama dengan kesan yang aku tangkap ketika bertemu beliau cuma satu kali dan nggak bisa dibilang benar-benar kenal itu. Gitu. Dia kayak ngemong banget gitu loh. Dia peduli dengan orang lain. Terus belak-belakan, tapi juga ada orang-orang yang ketika dimintain ilmunya mereka akan ngajarin. Mereka akan apa? Dia kayak ngambil strata bahwa aku lebih pintar, kamu lebih rendah, terus aku akan ngasih tahu kamu ini begini gitu. Apa malah pamer kemampuan. Berhadapan dengan Arswendo itu yang aku rasakan waktu itu, ya yang merasakan strata itu kayaknya aku, bukan dia. Dia kayaknya ya santai-santai aja, nggak kayak ngobrol sama bocah itu ya kayak ngobrol sama teman sendiri. Dan apa yang dia bicara disampaikan itu bukan soal aku bakal seneng atau enggak, bukan apa yang ingin aku dengar, tapi apa yang bisa membuatku berkembang. Dia mikirin lawan bicaranya itu seperti apa. Itu kualitas yang bagus banget. Dan itu cuma dari sekali ketemu doang ya padahal. Iya. Hebat banget. Soalnya aku ingat juga baca artikel dia di Intisari yang soal apa anaknya ketahuan bekas cupang sama gurunya, terus dia kayak reaksinya tuh nggak kayak orang tua kebanyakan gitu. Terus itu menarik sih, kayak pertama kali baca dulu zaman SD gitu. Terus dia reaksinya gimana? Reaksinya tuh dia kayak apa ya? Oh ya, dia kayak ngasih tahu si anaknya, oh lain kali dibersihinnya pakai ini
biar nggak kelihatan ya gitu-gitulah. Terus gurunya kaget kok nggak dimarahin gitu-gitu lah gitu. Jadi kayak wah ini karakter yang sangat menarik sekali orang ini. Iya. Ya walaupun aku bukan tipe yang baca novel, aku kayak belum pernah baca buku-bukunya dia gitu. Jadi kayak oh oke, berarti apa mungkin karena ya kebanyakan sastrawan itu nyentrik kali ya atau gimana, nggak tahu deh. Kalau aku malah menganggap karena dia kayak empu di bidang. Tapi kayaknya zaman dulu dia muda juga kayak ya karena dia nggak punya beban lagi ya. Iya sih. Aku juga kadang menemukan ketika berhadapan sama orang-orang yang sudah jadi empu di bidang, jadi master gitu, mereka juga punya pendekatan yang sama, yang ya ampun, aku ini cuma bocah loh, berhadapan sama kamu kok ya dianggap kayak ngobrol setara aja. Iya. Dan mereka tuh ngomong memberitahunya tuh juga memperhitungkan kita tuh tahu apa, jadi bisa pas. Betul. Itu kan sebenarnya dibutuhkan kerendahan hati banget kan. Kerendahan hati buat nganggap setara dan kerendahan hati buat mempelajari si bocah itu. Iya, itu susah banget ya, harus nurunin ego gitu juga. Ya, aku nggak tahu deh. Tapi paling nggak aku selalu jadi kayak berusaha seperti itu ketika berhadapan dengan orang. Tapi ya nggak tahu juga berhasil apa. Iya, pokoknya udah nggak mikir lah. Berusaha nggak mikir kamu siapa atau apa. Walaupun tetap aja kadang jadi kepikiran. Ngomong-ngomong soal sastra, kemarin juga beberapa banyak karyanya tribute buat ini ya, almarhum Sapardi Djoko Darmono ya. Iya, sebenarnya nggak bisa dibilang tribute ketika dia meninggal karena aku bikinnya sebelum dia meninggal. Emang berarti Mas Kurnia juga banyak terinspirasi dari sastrawan juga berarti? Apa gimana? Sapardi itu aku suka puisinya. Mungkin lebih kalau kita ngobrolin tentang sastrawan, aku lebih tertarik ngobrolin Djoko Pinurbo. Oh, oke. Karena Djoko Pinurbo itu punya kualitas yang ingin aku kejar. Apa tuh? Karya dia itu dia betul pakai kata sederhana banget, pakai kata-kata sederhana, sama seperti Sapardi. Tapi bukan tapi Djoko Pinurbo itu dia sederhana, tapi dia juga bisa menghasilkan kedalaman berjenaka. Ketika aku bikin karya yang seperti itu. Dia bisa sesederhana dinikmati. Orang nggak paham puisinya pun terasa asik. Tapi ketika mau memahami lebih lanjut, kita bisa merasakan kedalaman maknanya. Dan itu nggak cuma indah, tapi juga jadi lucu. Lucu itu kan kualitas yang relatif bisa diterima oleh semua orang, dinikmati semua orang. Iya. Aku sebagai pembaca komik-komiknya Mas Kurnia, kalau gitu aku bisa ngasih testimonial kalau karya-karyanya Mas Kurnia itu juga cukup seperti yang dibilang tadi, sederhana tapi juga dekat, terus juga mungkin ada maknanya gitu-gitu juga. Jadi ya bisa. Ini bukan karena ngundang Mas Kurnia ya, tapi aku beneran bisa ngerasain itu di komik Mas Kurnia. Tapi ketika aku mempelajari Djoko Pinurbo juga akhirnya kan juga perlu mempelajari Sapardi karena Djoko Pinurbo juga terpengaruh besar oleh Sapardi. Dan aku juga suka Sapardi itu kan juga sederhana banget, tapi sederhana bangetnya tapi kok ya bisa menciptakan suasana begitu yang begitu kuat nilai sastranya dengan kata-kata yang begitu sederhana, yang biasa aja gitu. Itu mengagumkan sekali. Menarik. Aku udah tinggal pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Oke, asik. Franchise restoran favorit?
Apa nih kalau ada? Aku Terserah, kesibukan lokal atau internasional terserah sih. Apa nggak ada? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. nggak ada ya. Wes. Beneran aku nggak tahu. jarang ma- Bukan jarang makan di luar ya mas? ah, secara natural jarang banget, tapi ini karena istriku suka ngajak-ngajak jadi lebih suka makan di luar, Oh gitu. lebih sering makan di luar. Jadi nggak bisa bilang favorit. Ya, karena kan ikut pengennya dia. Oh gitu. Jadi nggak ada spesifik ya? Nggak Apa ada ya. apa aja ada? Apa aja dimakan ya? Ya enggak juga, aku banyak yang nggak suka. Kalau makanan favorit apa? Yang favorit aku ya nggak tahu juga. Oke, makanan favorit juga nggak tahu nih. Nggak tahu. Oke. Nggak tahu ya. Ini aku langsung dituding-tuding sama istriku itu. Gitu. Ya, ya udah kalau nggak ada berarti ya nggak apa-apa juga sih. Mungkin Ya mau gimana lagi? iya mau gimana lagi kan? Tiap orang kan beda-beda ya. Ya ya. Ya udah kalau gitu udah sih dari aku udah nggak ada lagi sih. Udah kayak cukup. Mungkin aku minta Mas Kurnia nulis sosial medianya mungkin kalau misalnya ada yang mau follow karyanya. Silakan. Mendingan nganu sih, searching Kurnia Hartawinata. Udah langsung. Karena itu kayaknya di dunia satu-satunya nama itu. Beneran loh. Iya ya. Langsung ketemu ya. Tapi dulu aku nggak suka nama itu, terlalu aneh gitu kan. Tapi setelah besar mulai gitu, ternyata kalau di Google ya nongol cuma aku sendiri. Aku juga sama sebenarnya kayak Iya. nggak suka banget namaku kayak terlalu Jawa banget kan. Terus kayak karena yang ngasih nama itu almarhum kakekku, jadi kayak pas masih SD itu kayak aduh yang lain kok namanya keren, Andi, Ricky, siapalah gitu-gitu. Aku namanya Jawa jadul banget. Terus lama-lama pas udah makin gede ya itu kayak sama sih kayak unik, aku doang ya. Sampai avatarnya aja pakai tulisan Jawa ya. Oh iya itu jadi logo sih. Kayak ya gitu deh. Tapi lebih aktif berkarya di mana nih? Facebook, Instagram? Kalau paling aktif Facebook. Facebook ya, oke. Instagram kayak jarang ya. Instagram ada sih. Sebenarnya kalau karya mau ngikutin karya di Facebook itu aktifnya juga aktif ngepost yang aneh-aneh, yang ngawur-ngawur gitu. Ya udah berarti nanti aku kasih link di description Facebook juga, Instagram juga gitu ya. Oke. Iya. Ya udah, oke. Terima kasih banyak Mas Kurnia udah menyempatkan waktunya, udah hadir di sini. Semoga sehat selalu, sukses selalu untuk semua proyeknya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye. Ya, baik.